Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas motivasi. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Ihsan Saifullah, yang kedua adalah saya, Melani Asri Nasri Lestari, yang ketiga Nabila Fahrunisa, dan yang keempat adalah Mutia. Yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basis, yaitu keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor, yang mana P sama dengan F, kurung buka M, A, O, dan kurung tutup. Di mana P sebagai performance atau produktivitas, F sebagai fungsi, M sama dengan motivation, A atau ability, kemampuan, O sama dengan opportunity atau kesempatan. Konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya, dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam state of equilibrium. Motivasi sesungguhnya merupakan proses psikologis yang sangat fundamental sifatnya. Motivasi juga sebagai inner state, semacam perasaan atau kehendak yang amat mempengaruhi kemauan individu dalam menentukan gerakan atau tingkah laku individu kepada tujuan atau goals. Jadi motivasi merupakan proses yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang pertama yaitu faktor intrinsik berasal dari dalam diri seseorang, berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Adapun proses dasar motivasi yaitu kebutuhan, dorongan, tujuan. Yang mana satu yaitu needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Yang kedua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Alasan mengapa perlu motivasi ialah ada tujuan, mempunyai arah dan terkendali, dan ada dasar untuk berbuat. Motivasi berprestasi disebabkan oleh adanya usaha untuk mencapainya. Dapat diukur dari hasilnya, ada tantangan, ada realistis, mengandung resiko sedang, dan berarti bagi sesama dan diri sendiri. Nah, ada ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi. Yang pertama yaitu self-confidence, percaya akan kemampuan sendiri. Yang kedua, originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, people-oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat yaitu task result oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima yaitu future oriented, yakni mempunyai daya antisipasi yang tinggi dan mempunyai analisa. Yang terakhir yaitu risk taker, menyenangi tugas yang menantang dan tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi berkenaan dengan sikap-sikap seperti berikut. Yang pertama yaitu senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. Yang kedua, tanggung jawab pribadi tinggi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Dan yang keenam, menyukai situasi yang majemuk.
Yang ketujuh, mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan, mampu menggunakan pikiran dan akal. Yang sembilan, kreatif dan inovatif. Yang kesepuluh, mempunyai pengendalian diri yang kuat. Yang kesebelas, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Dan yang ke-12, memiliki standar kesempurnaan untuk diri sendiri. Lalu yang ke-13, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. Yang ke-14, mempelajari lingkungan. Dan yang ke-15, yang terakhir, berhubungan tidak sekedar persahabatan, tetapi juga mendapat pengetahuan. Yang kedua yaitu ada motivasi mempunyai karakteristik tersendiri. Yang pertama yaitu majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Yang kedua yaitu dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Yang terakhir adalah berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya, tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Ada beberapa faktor yang sedikit banyaknya memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang di antaranya. Yang pertama yaitu perbedaan fisiologis. Rasa lapar, haus, dan hasrat seksual. Yang ketiga seperti perbedaan rasa aman atau safety needs, baik secara mental, fisik, dan intelektual. Yang keempat yaitu perbedaan kasih sayang atau afeksi, love needs, yang diterimanya. Yang kelima perbedaan harga diri atau self-esteem needs. Contohnya memiliki mobil atau rumah mewah, jabatan, dan lain-lain. Yang keenam perbedaan aktualisasi diri atau self-actualization. Tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Selanjutnya yaitu stimulus motivasi belajar. Ada dua faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar. Yang pertama, motivasi belajar dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat memengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Motivasi kerja memang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Di suatu pihak, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap unsur pimpinan, sedang di pihak lain, motivasi merupakan suatu hal yang dirasakan sulit oleh para pemegang jabatan. Oleh karena itu, setiap pimpinan perlu memahami apa arti hakikat motivasi, teori motivasi, dan yang tidak kalah pentingnya, yakni mengetahui bawahan yang perlu dimotivasi. Motivasi kerja memang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Di suatu pihak, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting juga. Yang selanjutnya yaitu teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Maslow, salah satu seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya bila kebutuhan yang pertama berjenjang telah dipenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan, sebaliknya bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Hierarki kebutuhan berdasarkan Maslow dapat dilihat yaitu di PowerPoint. Menurut Maslow, kebutuhan tertinggi dari seseorang adalah kebutuhan aktualisasi diri yang tercermin dari yang merupakan indikator orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi. Yang pertama yaitu self actualization needs atau meta needs.
kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya, kebutuhan kreatif, realisasi diri, perkembangan self, kebutuhan harkat kemanusiaan untuk mencapai tujuan terus maju menjadi lebih baik. Being values atau lebih banyak 17 kebutuhan berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman. Pemakaian kemampuan kognitif secara positif, mencari kebahagiaan dan pemenuhan kepuasan alih-alih menghindari rasa sakit. Masing-masing kebutuhan berpotensi sama. Satu bisa mengganti lainnya. Yang kedua, esteem needs. Kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status ketenaran, dominasi menjadi penting, atau kehormatan dan apresiasi. Yang ketiga yaitu love needs atau belongingness. Kebutuhan kasih sayang, keluarga sejawat, pasangan, anak, kebutuhan menjadi bagian kelompok masyarakat. Menurut Maslow, kegagalan kebutuhan cinta dan memiliki ini menjadi sumber hampir semua bentuk psikopatologi. Yang keempat yaitu safety needs, kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, batas, bebas dari takut dan cemas. Yang terakhir yaitu psychological needs, kebutuhan homeostatik, makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Lalu akan dilanjutkan oleh Nabila Fahrunisa. Di sini akan menjelaskan tentang teori proses motivasi kerja. Teori proses ini lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya adalah teori pengharapan atau expectancy teori dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori ini sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Fromm ini menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIE atau Valence, Instrumentality, dan Expectancy. Pertama, valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Contohnya, seseorang yang memiliki target terhadap usahanya untuk membuahkan hasil yang maksimal. Sementara, indikasi dari valensi mencangkup 4 hal, yaitu nilai, upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Nah, yang dimaksud positif apabila hasil produksinya disenangi atau diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, negatif apabila produknya kurang diminati oleh masyarakat. Yang kedua, ada upah. Upah adalah gaji yang diberikan oleh pengusaha untuk para pekerja atas kerjasama mereka. Yang ketiga, ada sikap. Sikap yang balance antara pengusaha dan para pekerjanya. Dan yang terakhir, ada kegunaan hasil, yaitu diterimanya oleh masyarakat produk yang dihasilkan. Selanjutnya, ada instrumentalities yang berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua atau hubungan antara prestasi dengan imbalan. Contohnya, jika perusahaan tersebut memproduksi sebuah produk dan gagal pada tingkat pertama, maka hal ini akan berpengaruh pada imbalan yang nantinya akan diterima. Dan yang terakhir ada pengharapan. Pengharapan di sini adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Pengharapan 1 berarti individu memiliki keyakinan bahwa dia mampu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, jika pengharapannya 0, si individu tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Implikasi teori Fromm bagi kehidupan organisasi ialah tiap-tiap individu mempunyai keragaman kombinasi valensi, instrumentality, dan ekspektansi. Fromm menggambarkan hubungan antara individu dengan keberhasilan sebuah organisasi. Jika prestasi kerja di bawah standar, maka besar kemungkinan para karyawan tidak akan memperoleh hasil tingkat kedua, atau para pekerja tidak akan melihat konsekuensi dari tingkat pertama untuk memperoleh hasil tingkat kedua. Model pengharapan dari Fromm ini dirancang untuk membantu para pimpinan dalam memahami kerja karyawan.
Dan ide dasar dari teori pengharapan ini ialah bahwa motivasi ditentukan oleh yang diharapkan atau yang diperoleh seseorang sebagai konsekuensi dari tindakannya. Adapun implikasinya terhadap kehidupan organisasi, yaitu beberapa hal yang harus dicegah agar terciptanya motivasi kerja, yaitu mengetahui kemampuan dan pengetahuan karyawan, mengetahui visi dan misi tiap-tiap karyawan, ketergantungan para pekerja dengan orang lain, dan keraguan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, sekarang kita juga perlu tahu langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan agar terciptanya motivasi kerja. Di antaranya ada menentukan skala upah bagi tiap-tiap individu, menentukan standar kerja, membantu karyawan untuk mencapai kerja yang optimal, dan adanya kesesuaian upah, gaji, atau insentif yang diterima dengan prestasi kerja. Selanjutnya ada keterkaitan motivasi kerja dan kepuasan kerja. Keterkaitan motivasi kerja dan kepuasan kerja ini bisa kita lihat melalui konsep produktivitas seseorang dalam berorganisasi. Secara teoritis, produktivitas manusia terletak pada 4 hal, yaitu kemampuan, yaitu mampu mengelola perusahaan dengan baik. Yang kedua, ada sikap, yaitu mampu menjaga hubungan baik dengan para pekerja. Yang ketiga, ada keterampilan, yaitu mampu menemukan inovasi-inovasi baru dalam produk. Dan yang terakhir, ada manajemen, yaitu mampu mengelola perusahaan dengan baik dan juga benar. Motivasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja seseorang. Dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri individu dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Faktor ini menjadi kekuatan yang dapat membuat seseorang berprestasi dengan baik. Tanpa motivasi, produktivitas akan sulit tercapai, sebab motivasi merupakan faktor terpenting untuk mengubah nasib individu maupun instansi. Motivasi pada dasarnya mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan suatu kebutuhan atau tujuan, dan kepuasan akan mengacu kepada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya sebuah kebutuhan. Terakhir adalah motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Dapat diartikan sebagai unjuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja. Menurut Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto menyatakan bahwa performance atau kinerja ialah output derived from process human or otherwise. Jadi bisa dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya, kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat juga dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab tanpa adanya kemampuan dan motivasi tidak akan menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas hal ini, FC Evan menggambarkan secara matematik yaitu ability x motivator yang artinya job performance merupakan hasil pengalaman, sedangkan motivasi adalah pendidikan atau latihan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan menurut Paul Mali, mengemukakan bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, produktivitas seringkali diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan. Sebetulnya, konsep produktivitas terus berkembang dari pengertian teknis sampai dengan perilaku. Produktivitas dalam arti teknis mengacu kepada derajat keefektifan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan dalam pengertian perilaku, produktivitas merupakan sikap mental yang senantiasa berusaha untuk terus berkembang. Perwujudan sikap mental tersebut antara lain yang berkaitan dengan diri sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, disiplin, upaya pribadi, dan kerukunan kerja. Dan yang berkaitan dengan pekerjaan kita dapat dilakukan dengan cara manajemen dan metode kerja yang lebih baik, penghematan biaya, tepat waktu, dan sistem serta teknologi yang lebih baik.
Adapun yang selanjutnya ialah mengembangkan inovasi dan menciptakan produk dan layanan yang unggul. Bahwasannya, inovasi dan kreativitas adalah hal yang perlu dimiliki oleh diri wirausaha demi mengembangkan dan mensukseskan sebuah usaha. Keduanya sering dipandang hampir sama, tetapi inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan. Pada dasarnya, sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Sedangkan kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru atau untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Kemampuan yang dihasilkan oleh kreativitas merupakan kemampuan dalam membuat sesuatu menjadi baru di dalam keberadaannya dan merupakan pembentukan ide-ide baru yang original dan tidak biasa atau bisa disebut dengan unik. Pola pikir dari orang kreatif adalah berpikir out of the box, serta memiliki pikiran yang terbuka dan bebas untuk mendekati sesuatu dengan cara yang baru. Sedangkan inovasi adalah mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi satu kombinasi baru yang dapat menghasilkan. Definisi yang baru ini bukan selalu yang berarti yang original, melainkan kebaruan atau diperbaharui, yang berarti juga improvement, karena inovasi tidak harus selalu barang atau jasa yang baru, melainkan perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasa yang telah ada. Pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi dan kreativitas untuk menghadapi tantangan dalam usaha, khususnya untuk menemukan produk dan layanan yang unggul. Banyak produk dan layanan yang dihasilkan oleh pembisnis sukses yang merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas yang dikembangkan dalam usahanya. Oleh karena itu, untuk menjadi wirausaha yang unggul diperlukannya kemampuan melakukan inovasi dan kreativitas. Seperti Theodore Levitt berkata, creativity is thinking up new things and innovation is doing new things. Adapun yang selanjutnya ialah peranan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa. Seperti yang kita telah ketahui bahwa inovasi dan kreativitas adalah peranan penting dalam mengembangkan produk dan jasa di dalam sebuah bisnis. Berbagai kesuksesan wirausaha di dunia ini disebabkan oleh adanya kreativitas dalam mengembangkan produk. Persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong wirausaha untuk terus memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi adanya cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada. Berbagai gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu, dan memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya kelihatan mustahil. Saat ini berbagai hasil inovasi yang didasarkan oleh kreativitas, wirausaha menjadi memiliki produk dan jasa yang unggul. Wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan, termasuk keunggulan bersaing. Perusahaan seperti Microsoft, Sony, dan Toyota Motor merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produknya karena memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Adapun contoh-contoh yang ada di dalam dunia nyata seperti Microsoft and kreativitas, membongkar kode perang dunia II, kreativitas dan DNA, kreatif kepicikan Xerox, dan kreativitas di Apple Computers. Pembahasan contoh yang pertama ialah Microsoft dan kreativitas. Bill Gates, pendiri dan CEO dari Microsoft, telah sering bebas menyatakan bahwa ia tidak inovator dan tidak ingin menjadi pemimpin dalam pengembangan perangkat lunak. Bisnis seperti ini, ia berpikir bahwa memiliki resiko yang tinggi dengan masa depan yang tidak dapat diprediksi. Dia lebih memilih perusahaan lain untuk datang dengan ide-ide inovatif dan menguji pemasaran mereka. Jika memang berhasil, Microsoft juga akan mencoba untuk mendapatkan teknologi mereka atau mengembangkan produk untuk aplikasi yang serupa. Bill Gates mengklaim bahwa sebagai hasil dari pemikiran seperti ini, perusahaannya mulai dari awal gaya yang sangat sederhana dan basement, dan telah berkembang menjadi pengembang perangkat lunak yang dominan di dunia, hingga membuat dirinya menjadi orang terkaya di dunia.
Bill Gates adalah orang yang sangat kreatif yang tahu bagaimana menerapkan kreativitas untuk berbagai teknik pengembangan pasar. Kontrak yang terkenal dengan IBM untuk mengembangkan MS-DOS adalah apa yang membawa Microsoft dari perusahaan skala kecil software biasa untuk menjadi pemain utama. Dalam kontrak itu, ia cukup kreatif untuk menemukan bagaimana cara untuk melayani IBM sambil mempertahankan hak lisensi dari sistem operasinya. Di belakang, banyak analis mengklaim bahwa itu adalah kepicikan dari IBM untuk membiarkan Bill Gates pergi dengan kontrak tersebut. Mungkin kepicikan adalah faktor, tetapi jika kita memproyeksikan kembali ke awal tahun 1980-an, sangat sedikit orang yang memiliki visi untuk mengenali pentingnya perangkat lunak, dan bahkan lebih sedikit pertumbuhan potensinya. Bill Gates adalah orang yang cukup kreatif untuk mengusulkan semacam kontrak untuk IBM, dan IBM pun adalah rabun cukup untuk menerimanya. Bill Gates adalah pemasar yang sangat kreatif. Pembahasan contoh yang kedua ialah membongkar kode Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, Badan Intelijen Inggris bingung oleh torpedo kapal dagang di lepas pantai Inggris dan Irlandia. Mereka mencegat pesan dipahami dari Jerman ke perahu komandan mereka. Untuk mempercepat mengartikan dan efektivitas mencegat pesan, lembaga menemukan apa yang disebut mesin turret yang merupakan kelanjutan dari proses pemecahan kode secara resmi yang dilakukan dengan tangan. Begitu suksesnya bahwa sekutu yang tenggelam kapal selam Jerman di tingkat satu hari itu. Mesin turret digunakan sampai tahun 1944 ketika Jerman tertangkap pada kode menerobos agen ganda dan pada gilirannya meningkatkan kemungkinan jawaban yang benar secara eksponensial dengan mesin baru. Inggris kemudian pada gilirannya menciptakan apa yang tidak dikenal, komputer diprogram pertama untuk memecahkan kode baru Jerman. Komputer itu diperintahkan untuk dimusnahkan oleh pemerintah Inggris setelah D-Day melindungi operasi intelijen mereka. Dan judul komputer pertama pada gilirannya pergi ke tahun ENIAC 1 nanti. Contoh pembahasan yang ketiga ialah kreativitas dan DNA. James Watson, seorang ahli genetik Amerika, dan Francis Crick, seorang ahli fisika Inggris, bekerja sama untuk beberapa waktu di University of Cambridge di Inggris. Mereka menemukan struktur DNA. Peneliti lain telah mencoba banyak pendekatan, namun tidak satu pun dari mereka bisa datang dengan penjelasan yang memuaskan untuk struktur DNA. Cerita berlanjut bahwa terdapat pada satu malam di tahun 1953, salah satu dari dua ilmuwan bermimpi. Dia bermimpi bahwa terdapat dua ular yang saling terkait satu sama lain dan menari. Dia terbangun kaget dari mimpi. Saat itulah pekerjaan detektif intensif mereka datang ke puncaknya dalam bentuk dua untai DNA yang diadakan bersama-sama dalam bentuk helix ganda yang sekarang terkenal. Selanjutnya pembahasan contoh yang akan dilanjutkan oleh Ihsan. Pada tahun 1970, Xerox Palo Alto Research Center atau PARC dibuka di Palo Alto, California. Xerox menyiapkan laboratorium khusus ini dengan sejumlah antardisiplin tim peneliti dan brainstormers. Tujuan mereka adalah untuk memvalidasi masa depan Xerox. Jadi ketika kantor paperless mengambil alih Xerox, perusahaan dokumen masih akan berada dalam bisnis. Tim telah datang dengan ide-ide yang banyak dan prototipe perangkat keras dan perangkat lunak untuk memfasilitasi pembangunan tersebut. Ini menciptakan prototipe dari komputer pribadi Alto Area Network pertama lokal untuk menghubungkan komputer kantor, internet, dan printer laser komersial pertama. Ada juga inovasi seperti icon komputasi berbasis on-screen symbol dan mouse pointer ke perintah masalah dan jendela berbasis komputasi sendiri juga muncul di PARC untuk beberapa nama. Xerox Management merupakan cerdas dalam mengakui bahwa kantor paperless tidak bisa dihindari. Alih-alih memerangi itu, mereka memutuskan untuk menjadi pelopor kreatif di bidang tersebut. Namun kepicikan mereka adalah bahwa mereka tidak dapat melihat masa depan sebagai tangan mereka memilih tim yang melihatnya. Steve Jobs dari komputer Apple dan Bill Gates dari Microsoft, keduanya mengakui bahwa mereka membuat penuh penggunaan beberapa karya perintis dari pendekatan laboratorium Xerox dan prototipe. Namun Xerox Management gagal untuk mengenali kreativitas tim sendiri, sedangkan komputer dan industri perangkat
lunak menjadi berkali-kali lebih besar dari teknologi fotokopi. Aktivitas di Apple Customers. Komputer Apple adalah contoh yang baik dari pasang surut proses kreatif. Apple memiliki ide-ide yang besar dan orang-orang menyukai komputer mereka yang sederhana dan mudah digunakan. Desktop merupakan cara mereka mengorganisasikan materi pada komputer dengan sampah yang bisa untuk pembersihan, mengajukan banding ke teknisi, tetapi Apple punya masalah. Ide teknis yang jauh ke depan dari waktu, namun pendekatan manajerial dan pemasaran adalah pelit, lebih cocok dengan pemikiran abad terakhir. Mereka tidak membuat sistem operasi mereka tersedia secara luas sehingga orang lain bisa menulis program yang akan dijalankan pada komputer mereka, sehingga meningkatkan penerapan dan permintaan untuk komputer mereka. On and off, Apple memiliki gelombang kreativitas yang membawanya kembali, tetapi kemudian lagi terjerumus ke dalam tinta merah. Melalui kompetisi, Apple terpaksa kembali ke papan gambar dan menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Dan kemudian series Macintosh keluar dan memberikan Apple kebangkitan yang sangat dibutuhkan yang sedang mencari. Tetapi sekali lagi, terutama melalui pertempuran ego, kreativitas yang menahan di Apple dan kehilangan pangsa pasarnya. Tinta merah mengalir dengan bebas dan penciptanya Steve Jobs kembali. Perusahaan tampaknya lagi akan bersiap untuk comeback. Mengembangkan produk dan jasa yang unggul merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh wirausaha. Secara umum, proses ini adalah proses kreatif dan inovasi yang dilakukan oleh wirausaha. Selain itu, adanya perubahan yang cepat dalam selera, teknologi, dan bahkan persaingan yang ketat menjadi faktor yang menuntut banyak perusahaan yang bersaing memperebutkan peluang pasar, baik itu perusahaan yang menghasilkan produk sejenis maupun produk yang beragam. Hal ini menuntut wirausaha untuk dapat melahirkan strategi dalam mensiasati pasar dengan peluncuran produk inovasi baru atau pionir produk. Seorang wirausaha dapat mengembangkan produk mengikuti strategi yang umum dilakukan oleh perusahaan. Nah, sebuah perusahaan biasanya memperoleh produk dengan dua cara. Yang pertama adalah akuisisi, yaitu dengan membeli seluruh perusahaan, hak paten, dan lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Yang kedua, lewat pengembangan produk dalam departemen litbang perusahaan sendiri yang berupa pengembangan produk asli, perbaikan produk, dan juga modifikasi produk dan merek. Pada wirausaha, tentunya sangat tidak disarankan untuk melakukan akuisisi, tetapi untuk wirausaha baru kita bisa melakukan cara yaitu dengan mengembangkan produk, memperbaiki produk, memodifikasi produk, dan juga memperbaiki merek. Penjelasan dari kelompok kami mengenai motivasi dan mengembangkan inovasi dan menciptakan produk dan layanan yang unggul, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.